Saya kalau Pak Mito nggak ngerebus, saya pasti ngerebus kayak gitu. Kadang eh, pagi tuh dikasih makan kayak gitu. Siang itu kan udah tinggal sedikit gitu, kayak nggak cukup gitu buat makan siang, tapi nggak direbus gitu. Dikasih aja tapi lauknya tuh sedikit sekali kayak gitu, jadi buat makan sore itu udah nggak ada gitu. Sedangkan Pak Mito datangnya pagi, nah kayak gitu, pulangnya itu kan jam 12, berarti kan kalau ngerebus buat makan siang sekalian buat makan sore kan masih panjang waktunya, masih banyak waktunya, tapi kan tidak direbus gitu, langsung pulang aja gitu. Jadi uh, saya masak, kalau pas dia pulang itu saya masak hati ayam kayak gitu. Kadang saya kasih makan lagi cerinya gitu, tak tambahin lagi lauknya kayak gitu. Jadi sekalian saya masak buat sore gitu, jadi besok paginya itu Pak Mito itu datang itu kan sudah saya rebus gitu, jadi dia tinggal kasih makan kayak gitu. Jadi saya selalu seperti itu terus gitu. Ini saya lagi ngerebus air minum ya. Lagi ngerebus, ini sudah matang. Ini pagi-pagi banget, ini belum jam 6 pagi loh, masih jam 5-an, karena mami begadang jadi nggak bisa tidur, jadi saya ngerebus aja gitu. Tadi malam udah makan. Nih, saya tuh selalu ngerebus hati ayam. Kalau siang itu, kalau pagi kadang kan pagi itu kan cuman makan pagi. Nah, siang itu udah lauknya itu tinggal sedikit banget, nggak cukup kalau untuk lauk ceri makan siang gitu. Tapi kan nggak direbus lagi, dia ngasih kayak gitu aja, ditinggal gitu aja gitu. Nah, saya lihat kayaknya ceri masih mau makan gitu, lauknya itu betul-betul kurang kayak gitu. Jadi Pak Mito pulang, saya rebus terus, saya iris-iris, dingin kayak gitu, baru saya kasih makan si si Cherry gitu. Pada Cherry makan 2 kali, tapi yang pertama itu kan belum kenyang karena lauknya itu benar-benar sedikit sekali gitu, cuma segini. Sisanya cuma segini doang, itu dipotong kecil banget, kecil sekali gitu. Kayak gitu dipotong lagi sama dia, kecil-kecil banget. Jadi kan seri makan itu nggak ada rasanya gitu, jadi mau nggak mau saya harus ngerebus lagi kayak gini gitu. Kasihan juga sih kalau ngasih makannya itu sedikit banget kayak gitu, lauknya itu. Oh, emang sering banget lah kayak gitu, saya ngerebus kayak gitu. Tapi saya nggak bikin video. 1 tahun yang lalu itu nggak saya video, baru-baru ini baru saya video gitu, saya simpan kayak gitu. Jadi udah matang. Pak Mito nanti datang udah tinggal eh, kasih makan aja. Ini memang belum saya iris biar ada kerjaannya gitu. Kalau saya semua, dia kan nggak ngepel, nggak nyapu, nggak buang sampah kayak gitu. Itu kan sampah nanti pagi-pagi nanti kan saya beli nasi daunah itu, saya nanti buang itu. Jadi dia datang udah nggak ada sampah, cuci piring udah nggak ada tuh ya. Ini saya udah pakai kompor, ini kan udah mati, ini udah mati, jadi saya nggak pakai kompor-kompor lagi. Kalau mau bikin teh kan saya pakai yang itu aja gitu, kami dua mami ya. Ya kayak gitu. Nasinya Cherry udah saya siapin tuh, udah dipanasin ya, sudah saya bantu. Iya, saya selalu selama setahun lebih ini saya selalu lakukan ini. Ada Pak Hong, nggak ada Pak Hong, tetap saya lakukan, tetap saya bantu ngerebus gitu. Karena dia kalau
Dia kayak malas ngerebus gitu. Kadang nasi saya kan kalau malam itu kan pasti masak, karena mami itu kan kalau malam itu kan sering makan tuh minta makan, jadi saya harus punya harus punya cadangan nasi. Nah, jadi nasinya ini saya taruh kulkas. Jadi kalau taruh kulkas berarti kan agak mengeras tuh kalau nggak dipanasin lagi. Jadi pagi-pagi itu nggak dipanasin Pak Mito gitu loh. Jadi dia nasi yang dari kulkas itu dia penyet-penyet pakai sendok kayak gitu. Paling dia manasin ini doang. Ini kan dipanasin sama dia. Tapi ini enggak, ini kan nasinya keras jadi dicampur gitu, baru dia penyet kayak gitu. Sedangkan ini belum dipanasin, masih agak keras nasinya, langsung dikasih ke Cherry. Itu udah sering banget, saya sudah pernah negur, suruh dipanasin, kasihan kayak gitu. Sedangkan Cherry makan kalau kita panasin juga, atau nasi baru yang kita ambil dari Magicom itu pun Cherry itu kadang susah makannya gitu, nggak dimakan nasinya. Sedangkan ini juga baru, ada saatnya dia nggak mau makan. Ini juga sudah kita panasin, nggak mau makan juga gitu. Nah, apalagi kalau kita nggak dipanasin, ini masih ke dalam keadaan dingin, keras dari dalam kulkas, langsung dicampur sama ini memang dipanasin, tapi nasinya kan nggak bakal lembek kayak gitu kalau nggak dikukus lagi kayak gitu ya kan. Nah, langsung digoreng dikasih ke Cherry tuh. Tapi ya karena dia nggak suka sama saya menegur dia kayak gitu, akhirnya aku ngomong ke Pak Hin, bulan Agustus ini tadi, waktu Pak Hin kesini bulan Agustus 2022 ini tadi, sebelum Pak Hong datang ke sini. Ini kan udah bulan 10 ya kayak gitu. Jadi saya ngomong ke Pak Hin, kalau tolong suruh Pak Mito ini kalau kasih makan Cherry itu ininya dipanasin dulu gitu, kasihan Cherry-nya gitu, jangan cuman ini doang. Saya udah ngomong, Pak Hin bilang iya aja gitu, iya gitu. Tapi kan tetap aja Pak Mito itu kan ngasih yang kayak gini, karena gini, majikan tidak pernah mengecek nasi yang ada di dalam tempat makanannya Cherry itu gitu. Nah, majikan itu cuma lihat Cherry itu sudah dikasih makan, ditaruh makanannya dekat Cherry situ, berarti Cherry ini udah selesai. Tapi mereka tidak tahu apa yang dilakukan Pak Mito gitu. Nasi yang keras dari kulkas itu tidak dipanasin dalam keadaan dingin, dalam keadaan dingin keras, tapi tidak dipanaskan seperti itu. Yang dipanaskan cuman ini doang. Nah itu, tapi ya tetap aja dilakukan kayak gitu, tetap dilakukan terus sampai sekarang. Kenapa Mito itu nggak suka saya negur dia, ya udah aku diam aja, jadi saya bikin video aja gitu. Iya, nasi ini bersisa karena kan mami itu kalau malam itu kan sering makan. Nah, jadi saya harus nyetok nasi. Mami makan nggak makan malam, tetap saya stok nasi. Persiapan mami tiba-tiba minta makan. Kalau nasi nggak ada, nah repot nanti. Gitu. Mami itu kalau sudah minta makan, dia nggak tahu nasi itu ada apa nggak adanya gitu. Atau kita belum masak apa-apa gitu, walaupun kita udah ngasih tahu, oh ini nggak ada nasi atau saya masih masak kayak gitu ya, tetap aja kalau sudah dia ngomong, oh aku ngelih, aku mangan jalok sega, ya udah kayak gitu doang. Nasi itu harus sudah ada di depan gitu, dia nggak tahu kita itu masak dulu atau apa. Memang dia iya gitu. Nah oleh sebab itu saya harus punya persiapan nasi. Jadi nasi ini pagi ini kan buat Cherry, saya taruh di kulkas. Nah tapi nasi ini tidak dipanasin sama Pak Mito, langsung dikasih. Mungkin dia merasa ini sudah dipanasin, tapi nasi ini tidak akan lembek, tidak akan empuk kalau cuman
dari air air kuah itu yang panas itu dia harus dikukus juga. Ya, tetap aja kalau digigit dipegang kayak gini ya akas lah gitu. Nah kayak gitu. Tapi saya nggak mau negur sampai sekarang masih, karena majikan kan ngelihat hati ayam lauknya Ceri itu sudah tercampur sama nasi kayak gini, kemudian ditaruh di dekat Ceri sana. Ceri makan nggak makan, taunya Ceri itu nggak doyan makan atau masih kenyang kayak gitu. Padahal ada sisi lain yang majikan tidak tahu gitu. Kalau sering Pak Mito melakukan nasinya ini tidak dipanasin dalam keadaan dingin, dalam keadaan masih akas. Akas bukan karena mentah, karena taruh di kulkas nasi itu dingin dan sedikit mengeras. Jadi harus dipanasin lagi supaya nasinya empuk, kemudian dicampur sama itu yang ini kan udah dipanasin, ini udah dingin ya, baru dicampur jadi enak dimakan. Jadi nggak ada alasannya Ceri nggak mau makan karena nasinya nggak enak, seperti itu, nasinya akas. Yang penting kita udah bikin nasinya empuk, ini dipanasin, itu juga dipanasin, berarti kan itu bukan salah kita gitu loh kalau Ceri nggak mau makan. Nah itu karena kan Ceri majikan nggak pernah nge-make pas kebetulan pegang itu ya nasi yang baru dari sana, nasi yang baru dari situ, itu kan nasi baru tuh. Nah kalau pas majikan nge-make kayak gini itu ya kan empuk. Tapi ketika ngasih nasi ini yang dari kulkas kan nggak pernah di make sama majikan, jadi majikan itu lihat baik-baik aja, kerjanya bagus-bagus aja gitu loh. Padahal mereka nggak tahu di balik, yang tahu hanya saya sama Pak Mito sama yang di atas yang tahu kayak gitu. Jadi kalau nasi kayak gini ini jarang banget dia namanya manasin ya. Buat Ceri itu jarang banget langsung kayak gitu. Jadi ya tolonglah majikan kalau setiap kasih makan Ceri itu nasinya ini dipegang, disentuh, diginiin kayak gitu. Karena nggak setiap nasi yang Pak Mito ngasih ke anjing itu empuk semua. Harus dipanasin dulu. Ya, pakai ini manasinnya. Kayak gitu. Jadi harus dipanasin. Jadi ketika majikan nge-make nasi kayak gini itu empuk, satu mungkin itu sudah saya panasin kayak gini. Ini kan masih malam nih ya, masih jam 5-an lebih lah, jam 5-an tadi kan 5, ini kan saya panasinnya jam 5 lah, jam 5 kurang lebih. Sekarang kan udah dingin ya, dingin ya kayak gitu. Kalau yang ini masih, ini udah mulai dingin juga, ini udah mulai ya. Nah kayak gitu, mungkin ini sudah saya panasin. Jadi kalaupun Pak Mito memanaskan nasi dari kulkas itu buat makanan anjing itu, tapi sangat jarang sekali ya. Bukan saya menjelekkannya, itu benar-benar apa yang saya omong itu ya, karena itu memang benar. Saya tidak memfitnah Pak Mito ya. Saya tidak memfitnah Pak Mito. Saya tidak mau negur lagi Pak Mito karena saya tahu Pak Mito nggak suka sama saya. Dan saya juga udah kasih tahu ke Pak Hin kayak gitu. Tapi ya tetap aja Pak Mito kerjaannya kayak gitu. Jadi ini sudah saya bantu, sudah saya kukus nih ya. Ini juga udah mending lah. Tuh. Udah mulai hangat lah. Nah kayak gitu. Jadi ini apinya sudah mati. Nah udah mati ya, selalu saya matikan. Ini Mami lagi begadang malam ini. Jadi kalaupun aku nanti tiba-tiba aku ngeliat depan TV, Mami juga tidur di atas kursi roda, itu kami dua begadang satu malam. Jadi kepala aku itu berat, rasa di kepala aku tuh kayak berat, ada rasa kayak nyut, ada rasa sakit juga kayak gitu. Kalau sering-sering begadang, kalau nggak cepat dibuat tidur itu kepala aku itu rasanya sakit kayak gitu.
Jadi saya harus minum obat juga kayak gitu. Nah tuh.